Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang beberapa soal. Usop menabung uang miliknya sejumlah 50 juta dalam Bank Hime-Hime, di mana Bank Hime-Hime mempunyai ketentuan rasio bunga sebesar 8% setiap 6 bulan. Berapa tabungan Usop bila waktu sudah berjalan selama 3 tahun? Nah, langsung saja di sini diketahui nilai P atau nilai pokoknya sebesar 50 juta. Nah, selanjutnya di sini ada nilai red, yaitu sebesar 8%. Kita ubah menjadi bilangan desimal, yaitu sebesar 0,08. Sama dengan 3 dikali 12, hasilnya sama dengan 36. 36 per 6 hasilnya sama dengan 6. Nah, nilai 12 ini dari banyak bulan dalam 1 tahun. Jadi, 3 tahun dikali 12 bulan hasilnya sama dengan 36 bulan. 36 bulan ini kita bagi 6 bulan. Nah, 6 bulan ini dari sini. Yaitu 6 bulan ini dari 1 periode. Hasilnya sama dengan 6. Yang ditanyakan adalah S atau tabungan Usop bila waktu sudah berjalan selama 3 tahun. Baik, langsung kita jawab. Rumus dari S adalah P buka kurung 1 ditambah I tutup kurung N. S sama dengan kita masukkan nilai P yaitu sebesar 50 juta. Buka kurung 1 ditambah 0,08 tutup kurung 6. Hasilnya sama dengan 79.343.716,13 rupiah. Nah, ini adalah hasil dari tabungan Usop bila waktunya sudah berjalan selama 3 tahun, yaitu sebesar 79.343.716,13 rupiah. Dan jika kita ingin mengetahui bunga majemuknya, rumusnya seperti berikut. S dikurang P. S-nya kita masukkan sebesar 79.343.716,13 rupiah. Dikurangi, kita masukkan nilai P, 50 juta. Hasilnya sama dengan 29.343.716,13 rupiah. Langsung saja kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 yaitu, demi memenuhi impiannya, Sanji berusaha berinvestasi dalam bentuk tabungan. Sanji telah menabung uang sebesar 1 miliar miliknya dalam Blumbang. Apabila Blumbang memberi bunga majemuk sebesar 16% setiap tahun, sedangkan lamanya periode tersebut adalah 3 bulan, maka berapa total tabungan Sanji setelah 5 tahun? Nah, di sini diketahui nilai P atau nilai pokoknya yaitu sebesar 1 miliar. Dan nilai I-nya sama dengan 16%. Karena nilai I atau nilai bunganya 16% setiap tahun, maka kita harus ubah terlebih dahulu. 12 per 3 hasilnya sama dengan 4. Nah, 12 ini adalah hasil dari banyaknya bulan dalam 1 tahun. Nah, 3-nya ini terdapat dari 1 periode. Jadi 1 periode ini 3 bulan. Jadi 12 per 3 hasilnya sama dengan 4. Nah, 4 ini adalah jumlah periode selama 1 tahun. Jadi 1 tahun itu periodenya ada 4. Nah, kita lanjut. 16% per 4. Hasilnya sama dengan 4%. 4% ini adalah hasil nilai bunga atau nilai I dalam 1 periode.
Nilai N sama dengan 4 kali 5. 4 kali 5 sama dengan 20. 4-nya kita ambil dari nilai jumlah periode selama 1 tahun. Nah, 5-nya ini kita ambil dari sini. 4 kali 5 hasilnya sama dengan 20. Nah, di sini adalah cara yang lebih terperincinya. 5 dikali 12 hasilnya sama dengan 60 bulan. Nah, 60 per 3 hasilnya sama dengan 20. Jadi sama saja ya, 4 kali 5 hasilnya 20 atau 60 per 3 hasilnya sama dengan 20. Dan yang dipertanyakan adalah S. Nah, langsung saja kita jawab. Rumus dari S adalah P buka kurung 1 ditambah I tutup kurung N. Nilai P-nya adalah 1 miliar buka kurung 1 ditambah 0,04. 0,04 ini yaitu bentuk desimal dari 4%. Lalu tutup kurung dan masukkan nilai N yaitu 20. Nah, hasil dari penjumlahan ini hasilnya adalah 2.191.123.143 rupiah. Dan jika kita ingin mengetahui bunga majemuknya, seperti berikut. S dikurangi P. S-nya yaitu 2.191.123.143 rupiah dikurangi nilai P. Nilai P-nya yaitu 1 miliar. Hasilnya 1.191.123.143 rupiah. Kita lanjut ke nomor 3. Budi meminjam uang di bank sebesar 160 juta ribu rupiah dengan bunga kredit efektif 18% per tahun. Bank memberikan kredit dengan jangka waktu 60 bulan. Berapakah angsuran yang harus dibayar Budi? Di sini diketahui nilai P atau nilai pokoknya sebesar 160 juta ribu rupiah. Nilai R-nya atau rate-nya sama dengan 18%. 18% ini kita ubah menjadi bilangan desimal yaitu sebesar 0,18. T-nya atau waktunya yaitu 60 bulan. 60 per 12 sama dengan 5. Jadi T-nya ini adalah 5. Yang ditanyakan itu S-nya atau berapa angsuran yang harus dibayar oleh Budi. Baik, langsung kita jawab. Rumus dari S sama dengan P buka kurung 1 ditambah R kali T tutup kurung. Kita masukkan nilai P-nya yaitu sebesar 160 juta buka kurung 1 ditambah 0,8 lalu dikali 5 tutup kurung. Hasil penjumlahan ini adalah 304 juta angsuran yang harus dibayar oleh Budi dalam jangka waktu 60 bulan. Nah, jika kita ingin mengetahui angsuran tiap bulannya adalah sebagai berikut. 304 juta ribu rupiah per 60 bulan. Hasilnya sama dengan kita 66.666 rupiah. Dan jika kita ingin mengetahui bunga yang harus dibayarkan oleh Budi, sebagai berikut rumusnya. SI sama dengan P kali R kali T. P-nya 160 juta ribu rupiah dikali nilai P-nya yaitu 160 juta ribu rupiah dikali 0,18 dikali 5. Nah, jika kita ingin mengetahui bunga yang harus dibayarkan oleh Budi, rumusnya seperti berikut. SI sama dengan P kali R kali T. Nah, langsung kita masukkan saja angka-angkanya.
SI sama dengan 160 juta dikali 0,18 dikali 5. Hasilnya sama dengan 144 juta ribu rupiah. Nah, ini adalah total bunga yang harus dibayarkan oleh Budi. Bunga yang harus dibayarkan oleh Budi setiap bulannya adalah 144 juta ribu rupiah per 60. Hasilnya sama dengan 2.400.000. Nah, ini adalah bunga yang harus dibayarkan oleh Budi per bulannya. Kita lanjut ke nomor 4. Farid meminjam uang di bank dengan perhitungan bunga sederhana, di mana dia meminjam uang sebesar 10 juta dan mengembalikan sebesar 15 juta pada bulan ke-9. Jadi, berapa tingkat bunga yang harus dibayar oleh Farid selama ini? Nah, kita ketahui di sini P-nya atau pokoknya sama dengan 10 juta, S-nya 15 juta. Dan jika kita ingin mengetahui nilai bunganya selama 9 bulan ini, seperti berikut. Jadi 15 juta ini dikurangi oleh 10 juta. S-nya dikurangi P. 15 juta dikurangi 10 juta hasilnya 5 juta. 5 juta ini adalah bunganya atau simple interest-nya. Nah, seperti berikut nih. SI sama dengan 5 juta. T-nya atau waktunya sama dengan 9, jadi 9 per 12 hasilnya sama dengan 0,75. Yang ditanyakan adalah rate-nya. Langsung saja kita jawab nilai R-nya. Rumus dari R sama dengan SI per P kali T. Langsung saja kita masukkan nilainya. SI-nya sama dengan 5 juta, P-nya sama dengan 10 juta, T-nya sama dengan 0,75. Jadi 5 juta per 10 juta dikali 0,75 hasilnya 0,375. 0,375 ini kita rubah menjadi 37,5%. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.